berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Seperti Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu masuk Tuhan dan bertumbuh subur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan. Roh Kudus akan mengartikan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan. Dan kami dapat menghidupinya Tuhan di dalam keseharian kami ya Tuhan. Sehingga setiap hari dalam kehidupan kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami orang melihat di sekeliling kami ya Tuhan. Mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk serupa, menjadi serupa dan segambar Tuhan melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menuntun dia, Engkau yang mengurapi dia dengan kuasa Roh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, shalom sekali lagi. Shalom. Jemaat sorak-sorai katakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat tim pemuji. Ya, haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala Anda, Bapak Iwan, ya, istri beserta tim penggembala di tempat ini. Saya bersyukur, berterima kasih diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya ini Robert. Tadi yang doa firman Tuhan adalah istri saya. Kemudian saya ada 3 putra. Dan saya datang beserta tim yayasan kami, Wonderwood. Ya, teman-teman kami datang, bisa beri tangan buat teman-teman kami. Bapak Ibu, saya dengan Bapak Iwan adalah kenal lama. Ya, kenal lama maksudnya kenalnya lama gitu. Karena baru pertama kali. Kenalnya lama. Karena baru pertama kali ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai keserasian, keharmonisan, yaitu harmonious. Bisa tampilkan PPT-nya? Puji Tuhan ya. Terima kasih buat tim multimedia yang membantu saya. Harmonious, keserasian di mana satu dengan yang lain saling bergandengan tangan. Next. Anda pasti lihat kalau biskuit ini ya. Kalau Anda kenal biskuit ini berarti Anda dengan saya seumuran gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang ini nggak tahu biskuit ini. Nah, kalau saya juga nggak tahu waktu itu, nggak sadar juga kenapa biskuit ini bapaknya nggak ada ya. Itu ada istrinya, kemudian 2 anaknya, dan tidak pernah ada tampil bapaknya. Nggak tahu udah keluaran baru ini ada bapaknya nggak ada bapaknya gitu ya. Dan kita tanya-tanya kemana sih bapaknya gitu ya. Bener nggak sih, ada yang bertanya nggak sih bapaknya kemana sih selama ini, kok setiap kali makan pagi bapaknya nggak ada. Ternyata sudah ketemu loh. Dicari-cari sekian tahun, akhirnya ketemu. Ini dia. Next. Nah, ini dia. Ternyata bapaknya cari kerjaan, dapat jadi seorang tentara ternyata ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimanapun sibuknya orang tua, tetap mereka punya tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya. Betul Bapak Ibu ya. Dan saya mau tanya kepada Papa dan Mama, melelahkan gak sih kalau memelihara seorang bayi? Melelahkan? Ya, saya udah 3 putra. Wow, luar biasa. Nah, kita masuk firman Tuhan ya. Papa nanti analogi terus. Ya, masuk firman Tuhan ya. Di Roma 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu yang hormat. Kita baca ya sama-sama. 2, 3, ya. Terimalah yang tetapi siapa yang dan siapa sebab silakan dulu Bapak Ibu, terima kasih.
memelihara seorang bayi itu melelahkan. Dan yang ajaib Bapak Ibu, mereka tidak ada kontribusi apa-apa dalam keluarga kita. Sesekali senyum, setelah itu dia kasih pupuk yang banyak. Apakah waktu itu dia tidak bisa membersihkan kotorannya sendiri atau membersihkan dia makan belepetan kemana-mana? Apakah sebagai orang tua Anda berkata, "Nyala engkau"? Enggak kan? Seperti tadi dijelaskan Bu Arlo tadi, Anda dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, betul nggak? Betul ya? Nah, nanti saya akan bawakan firman Tuhan ini di Roma 14 ini. Sebenarnya panjang, nanti Anda baca di rumah karena waktunya terbatas, sampai ayat pasal 15 ya. Anda baca perikop itu dan supaya lengkap apa yang diberitakan oleh Paulus. Sesungguhnya bagi gereja Tuhan, Tuhan ingin kita bersatu dan saling mengasihi. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Yesus sendiri berkata bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Yesus berkata, "Aku terlebih dahulu mengasihi kalian." Betul ya? Nah, oleh sebab itu Paulus juga mengajarkan di kitab Roma demikian. Dia mau kita satu dengan yang lain, saling mengasihi. Yes. Yang mau katakan amin. Bukankah itu salah satu buah roh yang di depan? Kasih, sabar. Betul ya? Nah, ada 4 poin yang akan saya bacakan. Yaitu yang pertama adalah masalah, apa sih yang terjadi di kitab Roma 14 ini. Kemudian yang kedua solusi, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat adalah alasan. Masing-masing poin ada 12 poin ya Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap pulangnya jam 12 siang ya. Nah, kitab Roma itu ada 16 pasal. Ayat 1 sampai 12 Paulus mengajarkan identitas kita di dalam Tuhan siapa, keberadaan kita di dalam Tuhan itu siapa, keselamatan itu seperti apa. Nah, memasuki poin di ayat yang ke-14 ini, bagaimana diajarkan kepada jemaat di Roma menghidupi Injil. Anda tahu ya, Injil adalah kabar baik, adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita. Kekristenan adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Ya, beda ya. Kabar baik sama nasihat baik. Kabar baik itu yaitu sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat Roma ini. Lanjut nextnya. Dikatakan orang Kristen yang lemah tidak lebih rendah daripada orang Kristen yang kuat. Baik orang Kristen yang kuat maupun yang lemah memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah. Allah telah menyatukan kita untuk apa? Tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Amin. Tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Nah, kalau di kita ada namanya Kristen bayi, ada namanya Kristen dewasa. Betul ya? Ini yang umum. Tapi Paulus analoginya di dalam pasal 14 ini, orang Kristen lemah, ada orang Kristen yang kuat. Ya, dia analogikan seperti itu. Makanya di gereja itu ada namanya Kristen bayi, ada namanya Kristen dewasa. Di dalam keluarga kita, betapa berantakannya rumah kalau ada bayi. Benar ya? Oleh sebab itu, gereja yang sehat itu juga harus ada bayi rohani, ada dewasa rohani. Karena bayi rohani itu berarti ada penginjilan yang baik. Ya dong ya, bawakan jiwa-jiwa baru datang. Mereka merupakan bayi-bayi rohani. Betul ya? Nah, Anda yang sudah lama di sini mendapat pengajaran yang sehat dari Paniko, gembala Anda, itu Anda sudah sepertinya jadi dewasa rohani. Nah, bagaimana menyatukan satu dengan yang lain dari bayi rohani sama bayi
Dewasa rohani. Ini dia. Pertama, masalah. Oh ya, tadi lanjut dulu. Nah, Paulus mau berkata begini. Jadi dalam ini Saint Augustine berkata, dalam hal esensial itu kesatuan. Dalam hal yang tidak esensial kebebasan, dalam segala hal kasih. Artinya gini. Jadi Paulus gini, ada hal-hal yang esensial yang tidak bisa diganggu-gugat. Hitam putih dalam Alkitab itu tidak bisa diganggu-gugat, kita harus satu. Artinya apa? Doktrin. Keselamatan merupakan perbuatan Tuhan semata-mata di atas kayu salib, bukan karena perbuatan kita. Yang percaya katakan amin. Terus kemudian doktrinnya Tritunggal, betul ya Pak ya? Ada yang Tritunggal keluar dari GBI kan, betul kan? Nah, iya, ada kan? Anda tahu ya, yang tahu yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah saya cari ya Bapak Ibu ya. Nah jadi itu doktrin yang udah kita satu, Tritunggal. Ya, nah Saint Augustine berkata ini esensial, kita satu, hitam putih. Tapi dalam Alkitab ada yang abu-abu, yang tidak esensial itu. Yang tidak esensial itu kebebasan. Tapi mari pakai semuanya itu di dalam segala hal adalah kasih. Nah, masalah di dalam pasal 14 ini apa? Coba lanjut. Masalahnya apa? Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang yang jelas sesuatu itu najis. Saya pakai konteksnya ya. Konteks ayat ini demikian. Di jemaat Roma terjadi satu ketegangan yang luar biasa, ketegangan yang serius antara jemaat satu dengan yang lain. Ada jemaat Yahudi, ada jemaat orang non Yahudi. Di jemaat di sana di Roma itu adalah satu kota yang metropolitan, di mana itu banyak kuil-kuil penyembahan berhala, sehingga mayoritas orang-orang yang ada di Roma itu menyembah berhala, sehingga daging yang ada di pasar mereka jual itu mayoritas sudah dipersembahkan di kuil-kuil mereka, dan akhirnya mereka jual di pasaran. Nah, orang Yahudi berkata gini, enggak, kita jangan makan daging, sebab daging itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Kalau kita makan daging itu, berarti kita ikut berpartisipasi dalam penyembahan itu. Itu kubu Yahudi. Sehingga kubu Yahudi beranggapan begini. Mereka kata orang Yahudi itu makan daging kosher namanya, halal. Nah, susah cari daging halal itu di pasaran secara umum itu susah. Daripada kita ikut berpartisipasi dalam penyembahan berhala mereka, lebih baik kita putuskan tidak makan daging. Kita makan sayur-sayuran, vegetarian. Gitu ya. Ini pertentangan yang terjadi di situ. Bagi kubu non Yahudi merasa begini, dewa itu bukan Tuhan. Iya dong, mereka percaya dewa itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Wow. Yaitu Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib. Itu Tuhan kita. Bahkan Petrus berkata di dalam mimpinya itu, Tuhan bilang, makan itu daging babi. Jangan, enggak kosher. Tuhan bilang, makan. Jadi mereka menganggap daging nggak apa-apa. Jadi ada kubu yang kedua adalah kubu apa? Daging. Ya, ada dua kubu ya. Mereka bersih tegang. Mereka punya pendapat yang berbeda-beda dan mereka punya pendapat yang benar menurut mereka. Nah, sekarang saya tanya jemaat ini itulah. Anda yang memilih pingin kubu sayur-sayuran. Ibu ya, vegetarian. Yang pilih kubu daging? Saya. Mayoritas daging, Pak. Makanya Paulus berkata memang tidak heran kita orang Kristen itu banyak kedagingannya.
Nah, enggak bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Paulus pilih yang mana? Jadi yang gak angkat tangan makan semuanya ya. Daging makan, sayur makan, semua makan, apalagi orang Manado ya Pak ya. Apapun makan semua kalau orang Manado begitu ya. Nah, sesungguhnya ini hal yang tidak esensial, betul nggak? Antara makan dan minum tidak esensial. Ya, tadi yang pilih makan daging nggak mempengaruhi keselamatanmu kok. Cuma mempengaruhi berat badan dan kolesterol. Ya, betul ya. Yang makan sayur nggak apa-apa, kalau makan sayur. Tapi Paulus berkata begini, ya sudah, kalau ada pertentangan yang demikian sengit, kebaktiannya dibagi dua. Kebaktian jam 8 sama kebaktian jam 10. Kebaktian jam 8 kumpul sayur-sayuran, jam 10 kumpul daging. Paulus tidak demikian. Jangan salah paham dengan Bapak Gembala Anda udah bikin dua kebaktian, bukan dipisahkan seperti itu loh Bapak, jangan tersinggung nanti ya kan. Yang datang tuh beda itu. Tapi dalam konteksnya sekarang ini apa hubungannya? Nggak ada kok, kita nggak ada hubungan dengan makan minum kan, betul nggak? Itu mah kita udah tahu lah, udah dewasa semua di sini. Tapi Paulus tidak berkata dipisah-pisahkan, tapi harus satu kebaktian, berdua yang bersih tegang itu jadi satu. Coba lihat jelaskan. Next. Masalahnya apa sih sekarang ini yang tidak esensial ya? Kita tidak bicara tentang doktrin. Kalau doktrin Anda sudah tahu mengerti betul. Nah, masalah yang tidak esensial ini kan kita nggak bermasalah dengan makan minum lagi. Tapi masalahnya apa ya sekarang ini? Itu kode pakaian gereja. Ya, kode pakaian gereja misalnya usher harus seragam misalnya. Contoh. Nggak apa-apa sih, bagus ya? Bagus. Tapi jangan sampai itu jadi esensial. Yang nggak pakai seragam dicemooh. Kenapa? Hari ini nggak pakai batik kamu? Dicemooh gitu. Jangan juga Bapak Ibu. Bebas. Ada satu gereja yang tadinya seragam. Ternyata udah boleh bebas lah, kadang kalau batik misalnya ya, kalau itu batik. Kalau misalnya pakai baju merah, dia nggak ada baju merah, dia harus beli baju merah. Kadang-kadang kan situasi sekarang sulit, dia nggak mampu beli baju merah, kan begitu ya. Akhirnya boleh bebas. Nah, pertama kali usher itu seragam. Minggu kedua sudah tinggal 5 orang yang seragam. Dan sisanya nggak seragam. Minggu depan lagi tinggal 4. Minggu depan lagi tinggal 3. Minggu depan lagi tinggal 2. Itu bukan seragam, itu kembaran. Lama-lama bebas. Jadi ini jangan jadi esensial ya Bapak Ibu ya. Itu tidak esensi, jangan diributkan. Maksudnya seperti itu ya. Boleh. Kemudian kedua, rokok. Nggak ada, firman Tuhan bilang dilarang merokok. Yang merokok, cari ayat firman Tuhan, ada nggak? Tuhan bilang dilarang merokok. Pasti kita tahu bahwa dilarang merokok tidak ada di Alkitab, tapi ada di pom bensin, betul ya? Di pom bensin dilarang merokok. Jadi itu tidak esensial, jangan diributkan, gitu ya. Kemudian alkohol. Orang yang minum alkohol dianggap tidak rohani, ya kan? Orang yang karena gini, firman Tuhan ada berkata kok, Yesus saja mujizat pertama aja air jadi anggur. Wine boleh lah, tapi sebenarnya boleh, yang mabuk yang nggak boleh, betul ya. Jadi itu jangan jadi esensial, ini ya non esensial. Kemudian apa lagi? Online dating, ya. Kemudian tato, kan ada yang tato nggak di sini ya? Nggak apa-apa, iya kan? Nggak apa-apa. Itu bukan esensial gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada tato, kata pendetanya boleh tato, semua tato gitu, nggak juga, ya kan? Terus kemudian ibadah gereja ada yang online, ada yang nggak online. Online menganggap itu tidak tidak alkitabiah, misalnya seperti itu. Sebenarnya nggak, kurang konsentrasi kalau online, dan betul ya. Nah seperti itu. Kemudian vaksinasi dulu ya kan, waktu COVID yang vaksin itu nanti pakai 6666 ya kan, antikris ya, kayak gitu-gitulah gitu ya. Nah ini hal-hal yang tidak esensial, apalagi terlebih kita udah mau pemilu. Nanti ada yang pilih biru, ada yang pilih merah, ada yang pilih kuning. Apakah harus dibikin kebaktian begitu banyak? Yang pilih kuning, biru, merah, kan enggak.
Ini kan hal yang tidak esensial, tapi bisa pecah loh gereja. Jemaat bisa pecah gara-gara hal-hal yang tidak esensial ini. Makanya Paulus berkata, hal-hal yang tidak esensial ini kebebasan. Ya, tapi kebebasan itu jangan begini. Kamu nggak minum bir kan? Bilang nggak nggak rohani kan? Bagi saya yang penting nggak mabok. Tapi jangan ngundang dia ke rumah, dia bikin buka bir. Lu nggak minum nggak apa-apa, gue yang minum. Jangan juga begitu. Jadi kita pakai kebebasan kita yakini nggak apa-apa kok. Tapi kita jangan di depan orang yang imannya merasa itu kalau minum bir itu merupakan hal yang negatif. Kita jangan jemaat satu dengan yang lain. Kita itu bukan saling menghakimi, ya, bukan koridor kita saling menghakimi, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk kesatuan. Amin Bapak Ibu. Bukan menghakimi, bukan kita beda pendapat itu beda mereka. Bukan. Karena setiap kita pasti ada beda pendapat. Dalam bergereja, dalam rumah tangga, dalam apapun pasti kita ada beda pendapat. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang memang tidak esensial dalam Alkitab, tidak boleh. Tapi ada yang immoral, misalnya selingkuh, misalnya mencuri, membunuh, boleh nggak? Yang nggak boleh kan itu kan? Itu kan immoral yang sudah tertulis dalam Alkitab, nggak boleh. Gitu. Nah itu ya jangan dilakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak esensial itu Paulus kasih prinsip. Jadi jangan sedikit-sedikit hanya ini boleh dan ini boleh atau tidak. Bukan begitu. Dia kasih prinsip aja. Kalau yang keselamatan, ya kalau yang doktrin-doktrin itu udah satu fix, harus satu. Tapi kalau yang tidak esensial itu ambil prinsipnya itu kebebasan. Boleh atau tidak. Karena apa? Orang yang melakukan A atau B, kita harus dituntut menghargai, menghormati kebebasan itu. Kita menghargai ekspresi iman mereka. Kalau ekspresi iman mereka sampai di situ ya sudah. Tapi bagi yang mengerti, kita harus menghormati orang itu dan tidak meremehkan. Kita yang tahu firman, kita tidak meremehkan yang tidak tahu firman. Ada bayi rohani masuk kan mereka masih belajar. Jadi kita harus tidak meremehkan. Ini nggak tahu, ini nggak tahu, itu nggak tahu. Padahal kita dulunya juga waktu bayi rohani kan demikian. Karena bertumbuh kita jadi mengerti, betul? Nah bagi yang tidak mengerti ekspresi imannya kok begitu ya dia ya. Nah bagi yang ditolak itu kita harus menghargai. Ya sudah, kita jangan menghakimi. Karena seringkali di antara kita itu kalau berbeda pendapat pasti ada penolakan. Terlebih misalnya ya, Anda lagi saya khotbah, ada HP yang berdering. Coba di gereja seperti apa? Ada yang hamba Tuhannya langsung berhenti, langsung lirik mana? Kemudian itu kalau HP suaminya berdering, istrinya, dan itu perang dunia bukan di sini. Pulang habis dia dimarahin sama suaminya. Betul? Kamu tuh Pak, ini nggak bisa dimarahin. Ada terjadi penolakan. Ada loh orang terjadi seperti itu. Dan sejak saat itu dia nggak ke gereja. Ada terjadi penolakan, dia kan nggak ngerti. Tapi jangan di sini semua, oh boleh. Enggak, bukan begitu. Itu juga mengganggu. Cuma kita harus menghargai. Ya sudah, jangan dipelototin seluruh umat. Coba berdering. Iya kan? Apalagi tamu Anda adalah Bapak Gembala Anda senior, datang sini. Ada yang berdering. Bukan saja Anda, Bapak Gembala Anda gemeter. Tapi orang tersebut datang ke bar karena pusing dimarahin sama istrinya. Pusing, minum, apa pusing, betul kan? Gelas yang dia minum, botol yang dia minum itu jatuh pecah. Apa yang dia rasakan? Habis aku pasti dimarahin lagi. Tapi enggak loh, manajernya datang. Kenapa Pak? Jatuh. Wah, dia merasa manajer yang datang pasti dimarahin pakai dasi. Kalau di bar-bar kan pakai dasi, betul loh Bapak-bapak? Berarti itu mantan ya. Mantan. Nah, jatuh, manajernya nggak bilang, aduh Pak,
Gak dimarahin loh. Yesus langsung pakai pelayannya lagi. Ambil, ganti. Ditaruh. 1 botol lagi. Tenang. Gratis. Sejak itu Bapak itu tidak pernah tidak datang kembali lagi. Pelayanannya beda. Kita di gereja terlalu holy Bapak Ibu. Menghakimi. Udah cukup sampai di situ marah-marahnya. Solusi yang kedua, ya. Yang kedua solusi. Coba lanjut ya. Solusinya apa? Ya, saya nggak bacakan lagi, nanti ada baca solusinya apa. Lanjut. Paulus tidak berkata kepada kita untuk mengubah keyakinan kita, tapi dia berkata kepada kita untuk mengubah apa? Sikap kita terhadap yang lemah. Adalah baik dan penuh kasih bagi kita untuk melepaskan kebebasan kita demi membangun orang lain. Katakan membangun. Lawannya apa? Menghancurkan. Dipakai kebebasanmu di dalam jemaat di tempat ini, baik di gereja maupun di rumah tangga, membangun, bukan menghancurkan. Jadi pakai kebebasan kita untuk membangun. Yang ketiga, lanjut. Jadi tanggung jawab siapa dong? Paulus mau berkata gini, kita yang kuat. Baca. Wajib dan setiap orang jelas ya? Loh, kok bukan yang lemah ikut yang kuat? Lu yang lemah ikut kuat. Harus belajar som ya, kita kom ya di sini ya. Kom supaya ngerti untuk melayani, ya kan? Rajin datang beribadah, baca Alkitab rajin. Siapa yang sini baca Alkitab setiap hari? Tuhan ya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa. Yang lain yang gak angkat tangan luar biasa Pak, cuma dia rendah hati, gak baca tapi gak angkat tangan gitu ya. Nah, siapa tanggung jawab siapa sih? Bukan yang lemah, tapi firman Tuhan berkata yang kuat. Yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Saya analogikan dengan bayi. Saat ada bayi Anda di rumah, dia kan masih lemah kan? Anda ada pisau semua singkirin, kasih pagar, betul nggak? Benar ya? Udah boleh bayi Pak. Menuju. Lagi proses ya? Saya doakan ya. Mau berapa? Anaknya mau berapa? Bukan istrinya mau berapa? Dia bingung. Mau berapa? Istri atau anak? Begitu ya. Tolong berkati ya. Mau kasih Robert. Nah, dari mana tadi saya? Tanggung jawab orang dewasa. Bayi tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Jadi yang dewasa yang ngerti ini, mari bimbing, mari tuntun dengan apa? Buah roh, kasih kesabaran supaya dia bisa bertumbuh bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita harus percaya gini loh. Ekspresi iman dia sampai seperti itu, gak apa-apa. Kita harus percaya satu hal, bukan kita yang mengubah orang lain, bukan kita yang menumbuhkan. Roh Kudus yang ada dalam diri saya, ada dalam diri yang menumbuhkan kita, yang memberi pertumbuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, yang terakhir alasan. Alasannya apa dong? Roma 15 ayat 37. Coba baca ya, yang ayat 6 aja. 2, 3 ya. Sebab itu jadi ada satu kata nih, terimalah satu dan yang lain apapun perbedaan pendapatmu. Karena apa? Di sini dikatakan Kristus juga telah menerima kita terlebih dahulu untuk kemuliaan Allah. Jadi saat kita menerima orang lain, karena Kristus telah terlebih dahulu menerima kita. Jadi apa adanya. Sewaktu Yesus mati di atas kayu salib, ada 2 penjahat, betul? Kiri dan kanan. Jadi di salib itu
Ada penolakan, ada penerimaan. Betul ya? Yang satu penjahat berkata, dia bertobat, betul ya? Dia bertobat, kalau engkau datang sebagai raja, gitu ya. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan menerima dia. Sekarang penjahat itu, kenapa Yesus menerima dia? Padahal masa lalu penjahat itu adalah penjahat. Masa sekarang dia tergantung di salib. Masa depan sebentar lagi dia mati. Betul ya? Sebentar lagi dia mati. Ada masa depan penjahat itu? Tidak ada. Kenapa Yesus menerima dia? Tahu alasannya? Karena dia tidak ada gunanya. Itu gambaran kita, Bapak Ibu. Kita adalah penjahat. Jangan anggap kita suci, Bapak Ibu. Kita ini bobrok. Kita manusia yang berdosa. Bahkan kita menjadi musuh Allah. Kalau kita diterima, kita sebenarnya gak ada gunanya. Tapi diterima dia supaya kita jadi berguna, menjadi saksi Kristus. Amin. Tadinya kita gak ada nilai. Jangan beranggapan bahwa kita itu terlalu bernilai. Yesus sampai tercengang-cengang lihat kita. Enggak, kita tidak ada bernilai sama sekali. Dia terima kita supaya kita mulia di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ada satu contoh kita lihat ya. Perawat ini namanya Mary Ann Bevan. Perawat ini dia kerja suster di rumah sakit. Suaminya meninggal muda, jadi ditinggal 4 anak kecil-kecil. Mary Bevan ini punya penyakit di umur 32 tahun, namanya akromegali. Akromegali itu wajahnya semakin besar, tangannya semakin besar, kakinya makin besar. Anda lihat perawat ini cukup cantik. Karena kena penyakit ini, Anda lihat seperti apa ini. Lanjut. Akhirnya dokter berkata, maaf ya Mary, Anda tidak bisa kerja sebagai perawat karena wajahmu apa sedang orang takut. Akhirnya dia nganggur, Bapak Ibu. Nah, dia bagaimana menghidupi keempat anaknya? Dia lakukan hal yang ekstrim. Bukan jual diri ya Bapak Ibu ya. Dia lakukan hal yang ekstrim, yaitu dia ikut perlombaan wanita terjelek sedunia. Dia ikut perlombaan itu dan dia menang, juara 1. Wanita terjelek di dunia. Dia menang, ambil sertifikatnya itu. Apa yang dia lakukan? Dia lamar di sirkuit lagi. Di sirkus. Dia lamar di sirkus itu menjadi wanita terjelek. Betul ya? Dia dapat sertifikat itu dan sehingga sirkus itu memperagakan siapa yang mau lihat wanita terjelek di dunia. Dia hanya duduk, gerai dibuka, orang melihat dia. Ini wanita terjelek, apa yang terjadi? Anak-anak takut, menjerit. Tapi tidak sedikit yang lemparin dia batu, Bapak Ibu. Dia hanya disuruh diam. Tugas dia tuh kerjaannya hanya diam. Dilemparin batu, dia lemparin apa? Dia harus diam. Guna apa? Membiayai keempat anaknya. Gak lama kemudian dia meninggal, Bapak Ibu. Keempat anaknya berkata begitu dalam pemakaman. Ini ibuku yang paling cantik di dunia. Dia ditolak oleh dunia, tapi dia diterima oleh orang yang terdekat dia. Yesus, Bapak Ibu, bukankah di Yesaya 53 rupanya saja itu buruk? Kita itu aja nggak mau lihat mukanya. Itu boleh dikatakan Yesus itu terjelek, Bapak Ibu. Hancur. Anda tahu kematian di salib itu ada 2 alasannya. Supaya orang yang mati di atas kayu salib itu jerah, kapok. Itu alasan pertama. Yang kedua, orang yang melihat itu kapok. Tuhan itu, Yesus kita itu
menyakitkan di sana. Dia dihina, bahkan telanjang memalukan. Untuk apa? Dia ditolak oleh dunia. Bahkan di antara langit dan bumi, dia berkata juga Allah juga menolak dia. Dia ditolak oleh surga dan ditolak oleh bumi. Demi siapa? Demi Anda semua. Tepuk tangan dulu. Makanya tim pemuji kita berkata, Tuhan itu baik 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol. Ayo katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Jadi bagi jemaat yang merasa tertolak, Bapak Ibu, jangan kecewa. Haleluya. Haleluya. Karena jemaat sudah mulai banyak. Ada kali gembala kita ini kurang perhatian kepada Anda. Sebenarnya bukan kurang perhatian, perhatiannya sudah terlalu banyak kepada jemaat yang lain. Akhirnya ada yang tidak merasa itu bukan tertolak, Bapak Ibu. Ini ada satu inspirasi ya. Coba ini satu inspirasi. Ini Jian namanya ya. Dia orangnya sangat minder, merasa tertolak. Jadi dia mengambil satu keputusan, bagaimana aku supaya lepas dari ketertolakan itu. Yaitu, saya harus banyak ditolak. Itu solusinya. Jadi mari coba GBI natural. Kalau Anda merasa tertolak, belajar dari Jian ini. Selain daripada Yesus nanti ya. Ini satu dulu Jian. Dia berkata gini, dia bikin 100 hari ditolak. Itu terapi dari dia. Jadi dia videoin hal-hal yang tidak mungkin. Misalnya, dia pergi ke supermarket, dia membeli di pasar. Saya mau beli udang sepertiga. Dikasih nggak? Ditolak kan? Oh nggak apa-apa, di video yang ditolak. Memang dia mau latih itu 100 hari itu. Berikutnya lagi, dia beli burger. Dia makan burgernya. Bukan rotinya dia makan, dagingnya dia makan. Dagingnya dia habis semua dia makan, dia datang lagi ke burger itu. Minta refill dong dagingnya dong. Dikasih nggak? Ditolak. Nah, apa dia pikir? Terus dia datang lagi ke dokter hewan. Mau minta pangkas rambut dong. Ditolak kan? Suatu ketika dia datang ke Krispy. Dia berkata gitu, buatin aku dong donat olimpiade. Tahu donat olimpiade? Yang 5 itu bulat. Kan gak ada dijual. Gak ditolak loh kali ini loh. Dibikin. Selesai tuh aku dibikin kota itu di videoin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saham Krispy dalam waktu 1 minggu naik 29%. Wow. Dia bersaksi di gereja seperti gini. Puji Tuhan, semuanya ditolak. Ada satu yang menerima saya, yaitu Krispy. Permintaan saya ternyata diterima. Terus menjadi inspirasi buat Bapak Gembala. Gimana kalau kita minta Krispy ini, donat ini, minta 6.000 piece, gratis, pasti ditolak. Iya boleh juga. Mana tahu ditolak dia minta, dikasih loh Bapak Ibu. Itu inspirasi buat Bapak Gembala kita. Saya cerita ini Bapak Ibu dalam arti ini. Yesus ditolak demi kita. Supaya saat dia Eloi lama sabatani Allahku mengapa kau meninggalkan aku, dalam kartu keluarga dia dicoret sebagai anak, supaya kita masuk dalam kartu keluarganya Allah di surga. Wow. Katakan wow. Yesus ditolak supaya Anda dan saya diterima sama Allah kita. Bukankah ini suatu kabar baik Bapak Ibu? Jadi akhir kata, bagi Anda yang ditolak, pandang salib Yesus. Amin Bapak Ibu, sebab Dia yang menerima Anda. Bagi yang dewasa rohaninya, ingat jangan sombong. Engkau itu telah diterima oleh Bapa, maka terimalah saudaramu yang lemah dengan penuh kasih dan sabar. Yang mau katakan amin. Terakhir, Yesus mati di atas kayu salib. Bukankah demikian?
Dia bukan saja merentangkan tangannya untuk menerima Anda dan saya, tapi dia berkata, paku. Artinya melambangkan apa itu? Meyakinkan Anda dan saya, aku tidak pernah ketemu Anda begini. Yesus tidak pernah begini lagi. Dia selalu merentangkan dengan keyakinan, paku. Arti apa? Aku selalu menerima Anda. Tidak ada penolakan. Apapun masalah dan pergumulanmu hari-hari ini, Anda merasa ditinggal oleh orang yang dicintai, Anda merasa tertolak oleh orang lain, pandang salib Yesus, bahwa Yesus menerima Anda. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selama ini ampuni kami yang arogan. Mengapa kami lebih dewasa rohani? Ampuni kami Tuhan. Kami tidak meremehkan sesama kami, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Yesus terlebih dahulu menerima kami. Dan bagi yang lemah Tuhan, Engkau mau mengajarkan kepada kami, menguatkan kami bahwa Yesus, pandang salib Yesus, ada kabar baik. Di salib itu Engkau merentangkan tangan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang menolong kami, yang menghibur kami dan memberi kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, sehingga Dia mengundang Bapak Ibu pada pagi hari, mari datang. Dia mengundang Anda, mari datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari datang kepadaku. Dan Yesus memeluk. Dia berkata, aku mengasihimu nak. Aku mengasihi. Bukti kasihku di atas kayu salib, dengan kematianku Engkau jadikan anak-anakku. Sebagai Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab, memelihara imanmu. Roh Kudus yang taruh di dalam engkau akan memampukan engkau bertumbuh dewasa, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus, sehingga buah-buah roh itu muncul. Nama Yesus dipermuliakan. Pandang salib Yesus, mari kita bersyukur buat segala kebaikannya. Haleluya, haleluya, glory. Pujilah namamu, haleluya. Saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling membangun gereja di tempat ini, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, supaya Injil Kristus bisa meluas, kemuliaan Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu hamba semua berdoa, mari kita berdoa buat Bapak Gembala, kita tumpahkan tangan buat Bapak Gembala. Glory, 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 glory bagimu, glory, glory bagimu. Hambamu beserta jemaat GBI Natura di tempat ini Tuhan, beserta tim pastoral kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah berikan kekuatan ekstra daripada Engkau, kesehatan yang sempurna, pewahyuan dari Allah Bapa, mewahyukan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, sehingga saat mengajarkan firman Tuhan, firman ini mengubah jemaatmu di tempat ini bertumbuh dewasa. Di dalam nama Yesus,
Kemanapun beliau pergi Tuhan, Roh Kudus menyertai dia. Tanda-tanda ajaib menyertai mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi. Sehingga banyak tanda-tanda ajaib, mujizat banyak terjadi, sehingga menarik orang datang kepada Yesus. Sehingga Yesus dipermuliakan. Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus keluarga ini dengan darah Yesus. Anak, mantu dan cucunya Kau berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan, para tim pemusik yang luar biasa memuji dan menyembah Engkau. Pakai hidup mereka terus memuliakan nama Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Buat jemaatmu, sidang jemaatmu Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Bagi yang belum bekerja Tuhan, bukakan pintu buat mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah jemaatmu di sini dengan kasih dan anugerah-Mu mengenal akan kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli akan hidup kami, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam nama Yesus. Sebentar kita akan terima berkat Tuhan. Saya persilakan Bapak Gembala kita. Mari saudaraku, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, membawa masuk kita ke kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.